Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada teman-teman, saya sedikit mengulangi saja. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai integral suatu fungsi trigonometri dan sudah saya berikan beberapa kasus. Nah, ini ya. Nah, kasus ataupun contoh soal. Nah, kalau ada hal yang ingin tanyakan, boleh bertanya mengenai soal-soal atau cara penyelesaiannya. Nah, itu ya. Nah, kalau pada hari ini saya akan melanjutkan. Nah, ini kita mengarah ke pengintegralan suatu fungsi trigonometri bentuk khusus atau mohon maaf suatu kasus bentuk khusus gitu ya. Nah, sebagai contoh atau sebagai pembahasan, bagaimana kalau kita nanti menemukan integral suatu fungsi trigonometri di mana kepangkatannya ini sampai tak hingga ataupun nanti lebih dari 2, ada 3, 4, 5, bagaimana? Padahal beberapa suatu sifat identitas itu paling banyak ini kan hanya memuat kuadrat saja seperti itu. Nah, sebagai penjelas ini integral sin pangkat mx dx dan integral cos pangkat mx dx dengan m bilangan ganjil atau genap positif. Nah, jika m bulat positif dan ganjil maka m bisa diubah menjadi m-1 plus 1. Nah, ini kan sama halnya kita memodifikasi, tetapi secara substansial nilainya akan memberi yang sama. M-1 plus 1 min-1 plus 1 ini kan menghasilkan 0, sama halnya dengan M. Jadi teman-teman perlu diingat bahwa integral suatu fungsi trigonometri ini kita harus pandai-pandai memodifikasi suatu bentuk. Nah, ini ya, ini catatan. Nah, bagaimana kita kok bisa memodifikasi? Nah, kita harus mengingat-ingat sifat-sifat trigonometri seperti itu. Nah, selanjutnya substitusikan dengan suatu kesamaan identitas. Nah, kita kebanyakan kalau kita lihat kita menggunakan sifat-sifat identitas. Nah, seperti itu ya. Nah, ini saya langsung contoh saja. Integral sin pangkat 5x dx. Nah, 5 ini kan ganjil ya. Bilangan ganjil atau genap positif, ini catatannya ya. Bilangan ganjil atau genap positif. Nah, maka langkahnya ini ya. Nah, jika m bulat positif dan ganjil, nah ini dan atau ganjil, nah ini ya. Maka m diubah menjadi ini ya. M-1 plus 1. Nah, ini kan sama halnya dengan langkah penyelesaiannya. Nah, ini ya, langkah penyelesaiannya. Nah, ini. Nah, langkah penyelesaiannya. Nah, ini ada catatan. Saya ngikuti sini. Saya kasih tanda ini saja. Jika M bilangan bulat positif maka M diubah menjadi ini. Nah, ini ya. Nah, ini atau M digenapkan terdekat. Nah, ini. Selanjutnya langkah kedua kita akan menggunakan substitusi kesamaan identitas. Jadi identitas, nah kita bisa menggunakan ini. Nah, ini ya. Nah, baru kita nanti ini langkah selanjutnya, artinya dengan substitusi tersebut dapat didapat kesamaan antara integral, nah ini, integral dengan tanda integrasinya sehingga dengan mudah dapat diselesaikan. Nah, ini langkah-langkah yang saya sederhanakan untuk menyelesaikan suatu integral fungsi trigonometri. Nah, ini bentuk atau suatu integral fungsi trigonometri terdapat berapa kasus atau bentuk khusus kalau saya katakan ini ya. Nah, ini. Nah, contoh integral sin pangkat 5x dx. Nah, penyelesaiannya, nah ini ya. Penyelesaiannya 5 ini kan ganjil kan. Nah, kita bisa mengubah
pangkatnya ini menjadi M-1 plus 1, nah ini ya, atau M digenapkan ke terdekat. Nah ini 5-1 plus 1 ini kan tidak memberi perubahan, dalam artian kita hanya memodifikasi tetapi nilainya sama, sin pangkat 5x, seperti itu ya. Nah, sin pangkat 5-1 plus 1 sama halnya dengan sin pangkat, nah ini sin pangkat 4, ini ya, sin pangkat 4 plus 1 x dx. Nah ini ya, sin pangkat 4 plus 1 x dx. Nah saya hanya mengingatkan kembali sifat atau aturan perpangkatan, bahwa jika nanti penjumlahan bisa kita ubah menjadi integral sin pangkat 4 x dikali sin pangkat x dx. Nah, sin pangkat 4x ini, nah kita kan bisa kita modifikasi lagi menjadi sin kuadrat x dikuadratkan. Nah, ini juga aturan perpangkatan. Jadi ingat teman-teman, untuk integral suatu fungsi trigonometri, kita harus banyak-banyak mengingat sifat-sifat perpangkatan juga. Seperti itu. Sin kuadrat x dikuadratkan. Nah, ini bacanya nih ya. Ini kita perlu komunikasi matematis secara lisan. Jadi teman-teman nantinya jika nanti menjadi guru, nanti akan mudah ketika menerangkan kalau kita terbiasa komunikasi matematis secara lisan, bukan secara tertulis, tetapi secara lisan. Jadi bacanya integral sin kuadrat x dikuadratkan dikali sin x dx, seperti itu. Nah, sin kuadrat x ini kan kita lihat sin kuadrat x 1 min cos kuadrat x dikuadratkan, ikuti nih ya, dikalikan sin x dx. Nah, teman-teman ingat pemfaktoran ya, atau dikuadratkan ini. 1 min 2 ini hanya dikuadratkan. Nah, kalau sebagai contoh, 1 min cos kuadrat x dikuadratkan 1 kuadrat 2 kali 1 kali min cos kuadrat x 2 cos kuadrat x, min cos kuadrat x dikuadratkan menjadi cos pangkat 4x, ini kita tetap sin x dx. Nah, seperti itu. Nah, dari sini kita kalikan negatif. Nah, ini menjadi 1 negatif integral 1 min 2 cos kuadrat x plus cos pangkat 4x dikali min sin x dx. Jadi yang berubah ini menjadi min sin x dx. Nah, kenapa kok harus kita kalikan negatif? Kenapa? Nah, ini ya. Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan, kenapa? Nah, saya hanya akan mereview dari sini alasan kenapa kita kalikan negatif itu. Nah, ini ya. Nah, cobalah kita lihat bahwa ini kan terdapat min sin x dx. Min sin x dx. Coba kalau sin x dx, ini min sin x dx. Nah, bahwa kalau kita mempunyai suatu fungsi y sama dengan cos x. Nah, ini ya. Kalau saya tanyakan dz per dx-nya, maka ini menjadi turunan dari cos min sin x. Nah, ini ya, min sin x. Nah, dari sini coba kita lihat dz itu sama dengan apa? dz kalau saya pindah dx-nya saya geser menjadi min sin x dx. Nah, ada catatan juga bahwa z ini kan z-nya kan sama halnya dengan cos x-nya ini ya. Nah, jadi bisa saya tulis d cos x, mohon maaf,
D cos X ini ya sama dengan min sin X dx. Nah ini alasannya kenapa kok saya kalikan negatif. Nah ini ya. Nah karena ini kita akan memodifikasi bahwa nanti min sin X itu sama halnya dengan D cos X. Jadi teman-teman perlu diingat bahwa kalau ada D cos X ini artinya apa? Setiap fungsi yang memuat cos itu perlakuannya sama nanti dengan suatu variabel X tersebut. Nah kalau biasanya kita lihat integral X dx, nah nanti kan bisa kita lihat menjadi setengah X kuadrat. Nah seperti itu plus C. Nah ini ya. Nah kalau ini artinya ini menjadi suatu sama seperti tadi penjelasannya. Nah ini ya, ini saya lanjutkan dulu. Nah min integral 1. Nah kita coba saya menggunakan aturan kelinieran biar teman-teman lebih mudah untuk menjabarkannya dan lebih mudah untuk memahaminya. Nah ini ya, ini sama dengan ini, cobalah saya langsung saja min 1. Nah ini coba saya manual. Terus ini min kali min plus ini sifat kelinieran ya, plus 2 cos kuadrat X dx. Nah ini ya, plus nah ini integral cos pangkat 4 X dx. Nah ini. Nah teman-teman, jadi gini, biasanya kan kita kalau ini saya integralkan terhadap dx suatu konstanta, kalau saya integralkan terhadap variabel X maka nanti akan mengikuti ini karena ada tanda negatif maka akan menjadi min X. Nah, ini maka akan menjadi min X ini. Nah tetapi dalam hal ini kita ingat, ini kan kita turunkan, kita integralkan terhadap cos X. Nah ini ya, nah ini saya tulis. Nah ini ya, jadi di sini paling tidak memuat min. Nah ini seperti bawah ini. Nah ini min cos X. Nah 2 cos kuadrat X ini bukan dx karena kita integralkan terhadap cos X. Nah ini ya, nah ini tadi saya sebagai contoh cos X. Nah maka ini menjadi 2 ini M, seperti kita halnya menurunkan atau mengintegralkan suatu variabel X itu pangkat N ya. Nah ini menjadi 2-nya karena konstanta boleh dikeluarkan di sini 1/2 plus 1 cos 2 plus 1, artinya menjadi 2/3 cos pangkat 3x. Nah ini D cos X. Nah ini ya. Nah di sini min plus, maaf ini jadi min. Nah ini bukan dx, kalau dx nanti lain aturannya. Nah ini ya, jadi ini cos X. Nah ini kan pangkat 4, sama halnya, saya ingatkan sama halnya dengan ketika kita mengintegralkan suatu fungsi, tergantung kita integralkan terhadap variabel apa atau fungsi apa ya, karena ini sama-sama memuat cos, maka ini pangkat 4 diturunkan menjadi sesuai penjabaran 1/4 plus 1 sama halnya dengan 1/5 ya, cos 4 plus 1 menjadi cos pangkat 5x plus c. Nah ini hasilnya, ini kasus A jika M-nya ganjil atau genap gitu ya. Nah teman-teman mohon nanti dipelajari atau dipahami. Nah karena akan saya lanjutkan
bagaimana kalau ada integral cos pangkat mx dx, integral sin mx dx jika m merupakan bilangan bulat positif genap. Nah, ini ya. Maka contohnya seperti ini. Integral sin pangkat 2x dx. Karena pangkatnya genap, digunakan kesamaan setengah sudut. Maka ini sifat ya, sifat trigonometri yang lain. Integral sin kuadrat x dx saya rubah menjadi 1 min cos 2x per 2 dx. Sama halnya kalau saya jabarkan, saya menggunakan aturan kelinearan menjadi integral setengah dx min integral setengah cos 2x dx. Nah ini ya, maka menjadi setengah dx ini menjadi setengah x, min setengahnya boleh keluar, cos 2x menjadi setengah sin 2x plus c. Saya ingatkan bahwa untuk integral tak tentu maka harus ada konstanta integrasinya, jangan lupa plus c nya seperti itu. Nah kalau ini sederhananya x per 2 min setengah kali setengah seperempat sin 2x plus c. Nah kalau bagi ini kan pangkat kuadrat ya, bagaimana kalau kita pangkat 4 karena m nya harus genap positif. Nah integral cos pangkat 4x dx, nah itu sama halnya dengan kita modifikasi cos pangkat 2x dikuadratkan ya, dx. Jadi integral cos kuadrat x saya gunakan sifat ini ya, setengah kali 1 plus cos 2x. Nah ini ya, ini saya gunakan sifat dikuadratkan, maka menjadi setengah plus setengah cos 2x dikuadratkan, ini dikalikan dulu. Nah saya selalu mengingatkan bahwa setengah plus setengah cos 2x dikuadratkan itu sama halnya dengan setengah plus setengah cos 2x dikali setengah plus setengah cos 2x. Jadi setengah kali setengah seperempat, setengah kali setengah cos 2x menjadi seperempat cos 2x, terus setengah cos 2x kali setengah menjadi 1/4 cos 2x, 1/2 cos 2x dikali 1/2 cos 2x menjadi seperempat cos kuadrat 2x. Nah, saya langsung jadi bentuknya seperti ini dari sini, ini ya, ini penjelasannya. Nah, menjadi ini ya. Nah, maka bentuknya 1/4 saya duplikasi dari sini. Saya tulis kembali 1/4 plus setengah cos 2x plus 1/4 cos kuadrat 2x dx. Nah, ini menggunakan sifat kelinearan menjadi 1/4 dx plus setengah karena konstanta boleh keluar, setengah integral cos 2x dx plus 1/4 integral cos kuadrat 2x dx. Nah seperti ini. Nah ini menjadi 1/4 dx, cos 2x ini samanya dengan setengah sin 2x plus 1/4. Nah ini kita ingat integral cos kuadrat 2x. Nah teman-teman jika melihat perpangkatan seperti ini, saya ingatkan kembali bahwa integral cos kuadrat 2x dx itu sama halnya dengan setengah dikali 1 plus cos 4x dikali dx. Nah coba kalau tadi, nah ini ya, ini maaf, ini tadi sin kuadrat x cos pangkat 4x. Nah ini ya, cos kuadrat x bukan cos kuadrat 2x menjadi setengah plus setengah cos 2x. Ini ya catatan yang untuk pembanding sini. Kalau ini cos kuadrat 2x dx atau cos kuadrat 2x itu saya rubah menjadi setengah kali 1 plus cos pangkat 4x. Nah ini ya. Nah dari sini kita lihat bahwa
Ini saya jabarkan setengah plus setengah cos pangkat 4x dx. Nah, ini setengah integral setengah dx plus setengah integral cos pangkat 4 dx. Setengah x plus setengah dikalikan. Nah, integral cos pangkat 4, integral cos 4x dx itu samanya dengan 1/4 sin 4x plus c. Jadi ini 1/4 ini. Nah, ini dikali setengah x plus 1/2 setengah kali 1/4 1/8 ya, sin pangkat 4x. Nah, kita sederhanakan saja 1/4x plus 1/4 sin 2x plus 1/8x plus 1/32 sin 4x plus c. Nah, ini ya, ini memuat 1/4x, ini 1/8x. Nah, jadi kita jadikan satu, samakan penyebutnya menjadi 3/8x plus 1/4 sin 2x plus 1/32 sin 4x plus c. Nah, ini nah, ini ada beberapa contoh-contoh yang lain juga. Teman-teman nanti bisa dipelajari contoh-contoh yang lain, karena kalau untuk pengintegralan, teknik-teknik pengintegralan ini ada beberapa modifikasi suatu fungsi itu sudah biasa, apalagi nanti sampai teknik pengintegralan yang lain, integral cah rasional juga ada beberapa kasus kita harus pandai memodifikasi seperti itu ya. Nah, sehingga teman-teman tidak mengalami kesusahan nanti ketika mengerjakan mengerjakan soal-soal integral kasus-kasus tertentu seperti ini. Nah, seperti contoh integral sin pangkat 4x, integral sin pangkat 4 2x dx. Nah, jadi kita harus menggunakan permisalan u sama dengan 2x, maka turunan dari u terhadap variabel x ini menjadi 2, maka du sama dengan 2 dx, atau dx sama dengan du/2, sehingga integral sin pangkat 4 2x dx menjadi integral sin pangkat 4 u du/2, karena dx kita substitusikan du/2, jadi setengah integral sin pangkat 4u du. Nah, dari sini setengah integral, nah kita ingat m-nya ini kan genap, maka kita gunakan aturan yang lain juga sama dengan contoh di atas tadi. Sin pangkat 2u dikuadratkan, jadi menjadi sin kuadrat u ini saya modifikasi menjadi menggunakan sifat trigonometri, sinus, aturan sinus ya. 1 min cos 2u/2 atau setengah min setengah cos 2u kita kuadratkan sama menghasilkan integral 1/4 min 1/4 kali 1 min 2 cos 2u plus cos kuadrat 2u du. Setengahnya masih tetap. Dari sini teman-teman kita lihat bahwa 1 setengah kali 1/4 menjadi 1/8 du, 1/8 2/8 1/4 cos 2u du. Nah, ini menjadi 1/8 cos kuadrat u du. Nah, tinggal dijabarkan seperti tadi. Nah, ini karena memuat kuadrat sama, kita modifikasi juga, ini 2 du sama, maka menghasilkan 1/8u min 1/8 sin 2u plus 1/16u plus 1/64 sin 4u plus c. Karena u sama dengan 2x, maka kita kembalikan. Nah, baru kita jabarkan kembali, kita peroleh seperti ini. Nah, itu teman-teman mengenai penjelasan saya mengenai integral. Nah, ini kasusnya m-nya ganjil dan m-nya genap positif. Nah, bagaimana kalau ada suatu integral? Nah, ini integral bentuknya yaitu sin mx kali cos nx dx. Integral sin mx dikali sin nx dx, integral cos mx dikali cos nx dx. Nah, ini sebagai contoh sin integral sin 9x dikali sin x dx. Nah, ini saya katakan saja
sin ingat, nah ini ya saya ingatkan, sin mx kali sin nx itu sama halnya dengan setengah cos m min nx plus cos m plus nx. Jadi kalau ada integral sin 9x sin x dx menjadi setengah, karena konstanta boleh keluar, cos m nya berapa? M nya 9, n nya 1 di sini ya. 9 min 1x plus cos m plus n, 9 plus 1 x dx. Jadi sama halnya dengan setengah integral cos 8x plus cos 10x dx. Jadi teman-teman, untuk menyelesaikan kasus C ini kita harus ingat suatu integral dioperasikan ya. Apabila dia mempunyai suatu dua nilai atau variabel, nah ini apa? Atau dua, kalau bahasanya dua sudut juga boleh seperti itu ya. Nah, maka menjadi setengah dikalikan cos 8x ini 1/8 sin 8x, integral cos 10x ini menjadi 1/10 sin 10x. Karena ini ada setengah, tinggal dikalikan saja teman-teman, maka menjadi 1/16 sin 8x, 2 kali 10, 20 1/20 sin 10x plus C. Nah tadi kan contoh sin. Nah kalau cos, nah ini ya, mana cos ini. Nah cos, nah ini kan menghasilkan negatif. Negatif setengah. Nah ini saya ingatkan saja. Ini. Nah, cos mx cos nx. Nah ini ya. Nah ini menjadi min setengah dikalikan cos m min n x plus cos m plus n x. Nah ini ya. Nah ini. Jadi teman-teman harus ingat ini. Jadi ini min setengah cos m nya 8 min 2 x plus cos m plus n x 8 plus 2 x. Nah jadi dx ini ya, integralkan. Nah ini menjadi min setengah cos 6x plus cos 10x dx. Jadi langsung sama saja, min setengah ini 1/6 sin 1/10 sin. Jadi min setengah kali 1/6 min 1/12, min setengah kali 1/10 menjadi min 1/20. Nah ini teman-teman sebagai latihan. Nah ini ya, boleh dikerjakan. Nanti kalau belum paham tanyakan saja. Nah ini yang menarik, tolong saya buktikan, pengen buktikan apakah integral tangen x dx itu sama dengan ln sin x. Nah ini saya kasih clue untuk menyelesaikan ini, bahwa integral ya, integral tangen x dx itu sama halnya dengan integral sin x per cos x. Nah x ini ya. Jadi kalian coba gunakan penyelesaiannya menggunakan metode substitusi untuk menyelesaikan ini ya. Ini cepat. Nah cobalah menggunakan metode substitusi, bisa nggak? Nanti bahwa integral tangen x dx itu sama halnya dengan ln sekant x, buktikan seperti itu. Baik, terima kasih pada teman-teman untuk penjelasan materi dari saya rasa cukup sekian. Nah nanti kita sambung. Kalau ada beberapa pertanyaan boleh silakan tanyakan.
hari Rabu ya, kita virtual. Nah, nanti kita lihat nanti beberapa hal yang kalau teman-teman belum paham silahkan bertanya di situ. Semangat pagi dan salam sehat, dan tentu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.